kita baca karangannya seorang ulama asal Asa. Mana? Asa itu kota di Mekah. Jadi Saudi Arabia yang mayoritas dikuasai oleh mazhab Syafi'i. Mayoritas Sampai sekarang Pak? sampai sekarang. Sekarang masih. Oleh pemerintah diberikan keleluasaan karena para ulama di situ dari dulu mayoritas itu Asa itu semua ulama Syafi'i. Sampai ulama juga pada ngajarnya di Universitas King Abdul Aziz, mereka di faknya itu mazhab Syafi'i. Bertentangan, semua akidahnya juga bertentangan, tapi kitab-kitabnya dilarang dicetak di situ. Oh. Salah satu kitabnya, beberapa kitab yang saya punya nih, ada 2 kitab karangannya Abdul Ilah. Dr. Abdul Ilah umurnya sama dengan saya, 45 tahun ajarnya, tapi sudah jadi dosen, misalnya apa. Tapi kitabnya dicetakkan di mana? Di Yordania. Oh gitu. Di Mustuni, Safar. Karena itu dilarang. Dan bahkan teman-teman Facebook saya namanya Munir, Ustaz Munir, jadi guide di apa namanya di Makkah sampai sekarang masih ada mobilnya versi karena dia muridnya Said Muhammad Al-Alwi di Solatia, alim tasawuf sufi, alim. Dulu tuh minta pesanan sama saya, anaknya sama masih kecil ya dia masuk, tapi sekarang udah alim sekali, memang alim sekali. Nah beliau itu pernah nanya ke saya, loh saya kan pernah posting kitab beliau Alhamdulillah, dapat dari mana itu katanya? Di sini dilarang katanya, haram itu. Saya dapat dari apa namanya? Pameran. Aduh saya pengen banget katanya. Saya nggak bisa, tapi tahun depan lah kalau ada lagi gitu kan. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia dapat di posting dia, alhamdulillah saya dapat, ada orang kita pikir dari luar kiriman dari temannya dari luar. Memang dilarang di situ. Selalu bertentangan dilarang. Bahkan udah cocok debat beliau sama ulama-ulama Wahabinya. Tapi beliau tetap diaksa, dihormati akhirnya memang. Dikasih nggak boleh keluar dari situ. Tak fikih, tapi fikih Syafi'i di semua, itu Syafi'i semua. Ulama Ahsan namanya di Kota Mekah. Nah, salah satu kitabnya di sini namanya Mafhumul Bid'ah. Di situ memuat pendapat ulama kontemporer Wahabi kan. Dibanding di counter sama dia dulu. Nah, kitab itu dibantah oleh kitab Wahabi lagi, bikin kitab baru untuk mengkonter kitab ini. Tapi kan masih hidup orangnya. Lahir tahun berapa gitu? Yang masih tua berapa tahun? Berapa tahun usianya umurnya? Tapi dulu alim sudah alim. Akhirnya dia dialog lagi, bikin kitab lagi ininya orang ini untuk mengkonter lagi yang umur itu. Karena dia alim sekali. Nah di antara kitabnya begini nih, dia dalam nomor 238 ya. Waqad hakama Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah. Dia tuh selalu kata-kata yang seperti itu. Karena beliau hidupnya di Saudi kan. Jadi kalau beliau menyebut Ibnu Taimiyah, ya rahimahullah Syekhul Islam, menyebut bin Baz ya hafizahullah rahimahullah, karena beliau hidupnya di Saudi. Gitu ya. Kalau kurang ajar kan. Makanya beliau hati-hati juga. Beliau selalu mengkomparasikan, berarti ini semua kalau datang Pak bin Baz mengatakan dalam khutbahnya tahun sekian harus begini, ini dalam bukunya begini nomor begini terus. Nah, harus begini terus dikontra sama dia tentang gitu kan. Jadi dia itu datangnya komplit. Dia banyak musik sebenarnya di berbagai dunia internasional. Musik muda. Faqad hakama Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid itu orang ulama Wahabi, ahli tafsir. Dia punya tafsir Quran, mufassir tapi Wahabi. Okay. Dia pernah tunduk sama Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nangis di waktu itu, tapi saya tidak akan membawa engkau untuk masuk ke sana. Setelah dialog itu, silakan Anda dengan pemahaman Anda, tapi jangan ke kamu yang lain, jangan seperti itu lagi. Syekh ini ahli tafsir itu ditohok dengan satu ayat dari Quran oleh Syekh Muhammad, dan dia nampak terlupa dengan tujuan ayat itu. Nangis. Terkenal dia ahli tafsir, tapi terlewat satu ayat yang pengertiannya seperti itu gitu. Padahal dia ahli tafsir terkenal. Terus nangis di depan semua. Masya Allah, alim sekali semua ini. Dia itu kan dialog sama semua ini. Kan dialog. Semua kan orang kita. Betul. Ulama besar yang di India, di Bangladesh, di Sunda, udah banyak banget kan. Wah, 100.000 kalau ini dia disambutnya. Saya Muhammad udah meninggal kan. Sama ulama ini senang banget. Nah, dia bermimpi nih. Syekh Muhammad itu ada santrinya bermimpi bertemu Syekh Muhammad Al-Alwi.
malam itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di belakang semua itu banyak orang-orang yang mukanya kayak manusia. Gitu. Terus ditanya, ya guru ya Syekh, manhum alladzina wara'aka? Mereka adalah orang-orang yang ada di Asia Tenggara, Jalur Asia. Mereka sangat mencintai Nabi dan Nabi sangat mencintai mereka. Oh, bergetar semua yang mendengar itu. Orang-orang di Jalur Asia itu Indonesia yang dimaksud kan? Karena nanti di zaman akhir itu banyak orang-orang yang sangat mencintai Nabi, mereka merindukan Rasulullah, mereka ahli bersolawat kepada Rasulullah, mencintai Nabi dan Nabi sangat mencintai dia. Makanya saya gambarkan di situ selawat itu di mana-mana kan. Malah mereka tidak tahu Nabi kayak apa, bukan tidak tahu hanya ikut-ikutan, tapi mereka dipukul oleh para kiai untuk mencintai Nabi dan bersolawat. Saya kira juga merindukan mereka. Nah, Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala bi anna harakatani qari'il Qur'ani atan qur'an imam lil amami wal khalf aw lil yamin wala sa'bin adul yahudiyyah. Itu Abu Bakar nih namanya Syekh Bakr Abu Zaid, bukan Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan bahwa gerakan orang yang membaca Al-Quran asna al-qiraati, di tengah-tengah dia membaca Quran, lil amami ke depan, wal khalf dan ke belakang, wal awlil yamini atau ke kanan dan ke kiri, awlil yasar, gitu ya. Terus apa gitu, dia menyebutnya sebagai bid'atun yahudiyah, sebagai bid'ah mengikuti orang-orang Yahudi. Nah, ini terdapat dalam kitab Bid'ahul Qurra'il Qadimah wal Mu'asarah karangan Syekh Bakr Abu Zaid halaman 57. Ma'al ilmi anna sabab hadhihi harakah huwa anna al-qariyan damiju fil qira'ah fa taharaka harakatul khafifa ghairu qasid ta'abbud biha wa ghairu qasid tashabbuh bil yahud. Padahal kata Syekh Abdul Ilah ini, padahal gerakan mereka itu sama sekali tidak bermaksud untuk ibadah sebagai bentuk ibadah. Tidak ada tujuan seperti itu. Oh, enggak ada dia ibadah. Wa ghairu qasid tashabbuh yahud, dan tidak sedikit pun wa ghairu qasidin, tidak ada maksud sedikit pun tashabbuh menyerupai bil yahudi. Enggak ada kan prasangka gitu kan? Enggak ada. Ya, hanya nikmat aja. Langsung itu bahwa mereka itu adalah bid'ah yang meniru orang Yahudi. Malah kiai saya di Kempek, ini betul nih, penjalin itu kalau ada santri kan lagunya sama yang kita ajarkan itu ya, a'udzu billah. Kalau kepalanya ada itu ditotok kepalanya sama Mbak Yai, tuh kepalanya kudu gitu supaya alunannya itu dia enak mengucapkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi ininya tuh enak dengan lagunya itu. Jadi kalau a'udzu billahi min tuk ya ini. gitu. Supaya dia enak gitu. Nah, sampai segitunya. Jadi padahal sama sekali tidak ada tujuan ke situ dan tidak bertujuan ta'abbud ibadah dengan dengung-dengungnya itu. Kan Yahudi kan di ratapan kan begitu tuh. Ya. Di tembok ratapan orang Yahudi. Nah, jadi ibadah kita ini katanya meniru orang-orang Yahudi, padahal tidak ada sedikit pun untuk ke situ. Padahal nggak nyangka kita ya kalau begini. Iya, nggak apa-apa. Ya kita juga nggak apa-apa. Iya, Mau makanya. juga begitu-begitu nggak apa-apa. Enggak, maksudnya disoroti sama mereka gitu. Lah itu memang mau ngajuin Nah, Islam. dan itu pun difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Sebentar. Syekh Utsaimin justru bertentangan dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Utsaimin itu Wahabi juga kan? Iya. Utsaimin. Aftas Syekh Muhammad bin Utsaimin bijawazi. Jawaz kan boleh. Bijawazi harakatil qari in ja'atil qa'iyan. Boleh katanya. Tidak apa-apa. Itu Wahabi lagi. Kalau yang satunya bid'ah Yahudi, satunya boleh. Itu dalam kaset beliau pada kaset nomor 150 dalam judulnya Al-Liqa'ul Maftuh. Itu. Wa wasafa Syekh Al-Albani. Nah, sekarang begini, ini baru sedikit nih. Sekarang gimana kalau dengan zikir macam-macam? Saya tuh mau jawab soal itu tuh ketemu kajiannya Anda soalnya panjang itu, banyak riwayatnya.
Sayyidina Ali itu melihat kalau habis subuh para sahabat itu pada berzikir dan bergoyang, bahkan mengibaratkan beliau seperti Sayyidina Ali. Mereka itu seperti kal aurah, seperti dedaunan-dedaunan pepohonan yang kena angin begini-begini. Berarti kita bayangkan dalam pikiran kita, berarti sangat halus sekali mereka betul. Jadi kalau orang itu sampai muncul apa, ya itu sudah ada zaman nabinya. Sama Sayyidina Ali melihat sendiri begitu, sahabat itu. Jadi kalau ada sekolah mungkin ini, ya zikir itu kan tujuannya apa? Tujuannya kan mengcelang kepada Gusti Allah, ingat pada Allah, khusyuk yang khudu kepada Allah. Jadi gerakan itu kok bukan dianggap ibadah, gerakan itu bukan sebagai apa, bukan. Tujuannya kan begitu. Wa wasafa Syalbani rahimahullah, Al-Albani andalannya Wahabi muhaddis modern milenial, ya, meninggal tahun 2000 kan, tahun 1999 di Yordania. Jadi di sana itu ada markas besar Al-Imam An-Nawawi di Yordania. Markas Al-Imam An-Nawawi, orang kita buat tandingan mereka. Jadi Syalbani itu nampaknya di Yordania, bikin Islamic Center lagi miliknya Al-Albani. Kan bertentangan. Cuman Al-Imam itu kan ulama salaf tuh, belum dulu. Kalau dia kan sekarang meninggalnya juga tahun 1999 Al-Albani. Tapi dianggap oleh siapa? Orang Wahabi sebagai muhaddis abad 21 dengan beliau. Tidak ada. Makanya kitab-kitab At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam An-Nasa'i, kalau tidak melewati Al-Albani, pentasihannya tidak akan diterima oleh Wahabi. Wasahhahu Al-Albani. Dhaif, sahih apa Al-Albani. Kalau enggak Al-Albani enggak akan diterima. Padahal penasihat yang tertentu ada hadis yang sudah masyhur. Tapi Imam Tirmidzi dimasuk di Tahrir Al-Albani. Imam Tirmidzi misalnya mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Hibban sahih, tapi Ibnu Hibban hadis ini masuk ke Al-Albani. Di Tahrir Al-Albani, diteliti Al-Albani. Hadis ini dhaif. Gitu. Jadi nanti yang sahih Ibnu Hibban tidak akan dipakai oleh orang Wahabi karena sudah didhaifkan oleh Al-Albani. Mereka itu percaya banget kepada Allah, luar biasa. Itu hadis yang tidak melewati Al-Albani ya mungkin. Bahkan hadis Bukhari ada yang saya sampaikan, ada beberapa hadis yang didhaifkan oleh Al-Albani. Imam Bukhari sendiri yang kita tahu sebagai ustadz dan ustadzin, imamul muhadditsin, imamnya para muhaddis kan, itu Muslim ada, Bukhari juga ada beberapa yang didhaifkan oleh Al-Albani. Saya pilih kita misalnya, makanya ada faktanya. Coba bayangkan, makanya Pak Arif medikal itu pernah tanya ke saya begini, mungkin saja Ustaz, kebenaran itu ada Al-Albani. Bukhari kan bukan nabi, cereng kayak gitu, udah biasa kata begini, bahwa Bukhari salah pun bukan nabi, jadi tidak masuk, tidak salah gitu kan. Andalan begitu tuh, jadi selain pada nabi, bahwa tidak masuk gitu kan, untuk melemahkan itu, melemahkan. Jadi ini ya. Sama halnya dengan gini Pak, kamu baca kayak Syekh Murefi itu Mekah, Wahabi juga, mencacar orang yang baca Quran di kuburan. Dia, saya lihat videonya, langsung lihat video pakai bahasa Arab, dibandingkan lebih mulia mana antara masjid dengan kuburan, gitu, tempat itu. Ya masjid lah saya, bandingannya lagi. Iya, dia baca Quran nih. Saya masuk di hari kuburan itu. Terus ibadah yang utama di mana? Ya di masjid lah daripada di kuburan, kan gitu ya. Kalau memang tempatnya yang paling bagus adalah masjid, afdolnya ibadah juga di masjid, gitu kan. Kenapa Anda baca Quran di kuburan? Kenapa tidak di masjid? Jadi dibandingkan langsung tak. Tujuannya apa? Jelas. Melarang orang baca Quran di kuburan. Padahal tidak satu pun larangan baca Quran di kuburan gitu. Dibandingkan dengan masjid aja gitu. Inilah ulama-ulama mereka. Mempengaruhi logika. Padahal di masjid juga mereka tetap ngisi di masjid, ya baca Quran ya apa gitu. Di kuburannya, di larangannya tetap dibaca gitu kan. Tidak ada. Tapi mereka dibanding-bandingin supaya orang pikirannya iya gitu. Padahal tidak ada yang berseberangan orang baca Quran itu tidak masalah kan gitu. Dibikin logikanya supaya dibandingin dengan masjid gitu. Tempat ini berarti
nggak harus ditinggalkan. Jadi untuk menyuruh orang dengan diam-diam agar meninggalkan baca Quran di kuburan seperti itu biasa mereka. Padahal sama sekali tidak ada kaitannya. Di kuburan juga baca Quran nggak apa-apa, di masjid lebih afdol, iya. Tapi bukan berarti di kuburan itu nggak boleh, kan begitu. Mestinya kayak gitu. Al-Albani mengatakan begini, rahimahullahu ta'ala, Rosma khututi ala farashil masajid, membuat baris-barisan yang kayak sekarang di Dukhan, kemudian di Doha atau di Mekah sekalian, di Mekah lah. Untuk garis itu kan lurus itu, di karpet itu kan, rusum menggambar atau membuat garis setiap soft, untuk soft, litangdimi sufufis sholah, untuk melurusnya sholat, bi annahu bidah itu sesat. Bal yajibu, bahkan wajib, antakuna bid'atun dolalah bin ijma' ulama, harus betul-betul dibid'ahkan oleh seluruh ulama. Itu betul-betul sesat. Gampang dipakai. Itu dipakai di sini. Nah itu makanya ma'annahu wasilatun, padahal nih, annahu wasilatun litanzimis sufufi, padahal membuat garis-garis itu tujuannya tidak lain hanya untuk mempermudah orang agar lurus sholat, lurus barisan. Karena Nabi kan untuk lurus barisan gitu kan. Hanya wasilah, maksudnya kan media. Kalau wasilah kan bukan ibadah, Pak. Wasilah itu bukan ibadah, Bukan rukun. bukan ibadah. Yang mereka tuju itu ibadah itu harus Anda tahu TV, harus seperti Nabi. Maka ibadah harus Nabi. Kalau wasilah kan bukan ibadah, bukan ibadah. Jadi jangan dihukum. Makanya Imam dalam kitab Ad-Dibaj, Imam Qarrafi, Usul Fiqh, yang namanya wasilah itu adalah hukumnya dilihat apa yang ada di dalam wasilah itu. Kalau di dalam wasilah itu tidak bertentangan dengan agama, maka boleh. Kalau bertentangan, tidak boleh. Jadi wasilah itu media, maksudnya media. Lihat di dalamnya. Contoh misalkan untuk memupuk rasa cinta pada Nabi, untuk sering baca selawat, untuk mengenal Rasulullah, Maulid Nabi misalkan. Maulid itu peringatan, perayaan itu hanya wasilah itu, bukan ibadah, wasilah saja. Nah sekarang tinggal di dalamnya, katanya gitu. Lihat apa yang dilakukan di dalam peringatan itu, wasilah ini. Dalam wasilah itu apa? Oh ada baca Quran, ada selawat, ada pengajian, ada silaturahim, ada bersedekah, ada kubur. Bertentangan dengan agama? Enggak. Kalau tidak, jangan disalahkan, wasilah. Nah itu hebat sekali kan seperti itu. Jadi orang mereka tanya begini, kalian maulidan itu ibadah enggak? Kayak gitu. Kalau ibadah harus seperti Nabi. Nabi pernah enggak maulidan? Sahabat pernah enggak maulidan? Kayak gitu. Bukan ibadah. Langsung ke situ kan? Ibadah bukan. Kan orang nggak ngerti kadang-kadang. Di sana kan ada suatu ibadah. Ya kalau ibadah kok enggak? Nabi kan gitu. Nah, jawabannya itu wasilah. Wasilah itu kembali kepada asalnya mubah. Karena usul fikihnya berkata begini, annal asla fil asya'i al ibahah. Setiap perkara itu asalnya itu mubah, boleh. Hatta ja'ad dalilu yadullu ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Asalnya semua boleh perkara itu, kecuali ada yang mengharamkannya. Nah sekarang ada yang mengharamkan. Orang baca Quran, ada selawat, baca anu, nggak ada. Wasilah juga nggak ada, wasilah itu media. Gitu. Terus ma'an wajhu tatushabbihus sa'ah li tahdidi awqatis sholati. Padahal itu sama substansinya. Substansinya nih. Tushabbihus sa'ah, jam elektrik, li tahdidi awqatis sholati, untuk menentukan waktu sholat. Kata Syekh Abdulillah nih, pinter kan? Itu tujuannya untuk meluruskan sholat, mempermudah. Jam elektrik juga sama gitu kan. Dibuat untuk sholat, waktu sholat kan, untuk mempermudah. Waktu sholat. Waktu syabbihu mukabbirus shoti lurfil adzan, juga untuk menyerupai atau serupa dengan speaker untuk mengangkat suara adzan, orang adzan gitu kan. Kan wasilah itu media aja, wasilah. Lo apa bedanya nih? Wasilah aja supaya lurus barisan. Dan jadi kan suruh merapatkan barisan itu. Nah terus dibuatlah itu media wasilah agar kita lurus barisan. Sama yang salah itu kan wasilah, tidak apa-apa. Saya katakan wasilah itu annal asyafil asli al ibahah.
setiap asal masalah itu adalah mubah, boleh, itu kan boleh. Kalau kita bikin itu kan boleh hukumnya. Wasilah kan boleh, wasilah media untuk supaya soft itu lurus. Tujuannya gitu. Karena Kanjeng Nabi memerintahkan untuk meluruskan barisan, buat media. Masa media nggak boleh? Baca Quran, baca sholawat, mau'idhu hasanah, itu kan dari agama tuh, kita perintah agama. Terus ada kan peringatan Maulid Nabi. Peringatannya itu adalah media wasilah, gitu kan? Tujuannya kan bagus sekali tuh. Sama aja, tidak ada bedanya. Nah, terus Aftas Syekh Muhammad Utsaimin nih, dalam kasetnya nomor 227 dalam judulnya Al-Liqa'ul Maftuh, bijawazi memperbolehkan meletakkan baris, membuat itu farasyul masajid. Boleh membuat itu. Syekh Utsaimin bertentang lagi dengan Albani ini. Sisi lain sering bareng, wah saling mendukung karena sama-sama sahabat kan. Banyak hal juga bertentangan. Memperbolehkan wa annahu laisa minal bid'ah. Dia mengatakan beliau ini bahwa itu bukan bid'ah. Wa aftas bijawazi al-lajnah daimah, bahkan digodok pada ulama-ulama dewan ulama Saudi. Dewan ulama berarti tidak satu nih. Godok terus dikerucutkan dalam fatwanya pada jilid 8-15 diperbolehkan membuat itu. Wah, gitu. Wa qayyada Syekh Abdul Razzaq Afifi fi fatwa warisaluhu jawazuhu. Syekh Abdul Razzaq Afifi memperbolehkan dalam fatwanya masalah itu. Wa abta Syekh Shalih Fauzan, wah habis ini, Wahabi Saudi ini memperbolehkannya per individu. Lajnah juga punya dewannya dan semua memperbolehkan itu. Hanya Albani yang menentang itu. Wa abta Syekh Albani, wa abta Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa Syekh Albani, dua orang nih. Tadi kan bertentangan ya. Sekarang bi anna takbilal mushafi asy-syarif minal bidah. Tadi kan bertentangan, sekarang nih sama nih. Utsaimin dengan Albani, masalah mencium Al-Qur'an mushaf adalah sesat. Bid'ah. Sesat. Jadi orang yang masih masuk neraka. Wa anna kullu bid'atin dhalal wa kullu fitnah. Orang yang melakukan mencium mushaf itu neraka. Nah, dalam hal ini sama pendapatnya Utsaimin dengan Albani. Tadi kebertentangan sama. Ma'al ilmi, padahal kita ketahui semua anna takbiluhu waridun 'an Ikrimah, mencium Quran itu, mengecup Quran itu sudah ada sejak zamannya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah itu Islam, Abu Jahalnya enggak. Makanya di sini Abu Jahal kan radhiyallahu anhu. Kenapa tidak anhuma? Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Umar. Berarti kan sahabat semua nih, dulunya muslim kan? Radhiyallahu anhuma. Kalau ini Abu Jahalnya kafir, jadi radhiyallahu anhu gitu. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Khusus hanya untuk Ikrimah, Abu Jahalnya enggak. Itu sudah ada. Fa idza qabbalahu baka, ketika mencium mushaf itu Ikrimah menangis. Wa qala kalamu rabbi. Ini adalah firman Tuhan, firman Allah. Gitu. Kalau mau baca Quran, dicium. Wa qad ihtajja bihadzal Imam Ahmad. Oh, ini Al-Albani sok hebat, padahal dia fikihnya mengikuti Ahmad. Syekh Utsaimin mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Fikihnya itu. Wa qad ihtajja bihadza, dengan perlakuan Ikrimah bin Abu Jahal ini oleh Imam Ahmad dijadikan hujjah sebagai dalil bagi beliau ala jawazi takbilil mushafi, atas diperbolehkannya mencium Al-Quran wa masru'iyatihi, dan diperbolehkan oleh syariat. Imam Ahmad sendiri sekarang kita tahu wong Imam Utsaimin Albani itu sangat mengakui Imam Ahmad sebagai imam ahlu hadis. Bahkan dalam fikihnya mereka ikuti Imam Ahmad. Tapi kok di sini sok berani melawan Imam Ahmad? Mau melakukan dengan diperbolehkan itu. Jadi luar biasa sekali. Nanti orang-orang habis ditanya kalau Imam Ahmad kok dilewati dalam hal itu. Kenapa? Makanya manusia kayak gitu loh. Dia kan bukan nabi. Lah itu Caranya kayak gitu. Albani manusia bukan manusia. Iya, makanya mereka selalu seperti itu. Ya saya contohkan kepada Arif itu. Oke nih Kang Arif, saya tidak mengatakan bahwa Nabi bahwa Imam Bukhari itu Nabi, bukan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi
jumhurul muhadditsin, ulama hadis sejak zaman Imam Bukhari sampai detik ini, sampai sekarang ini, semua menyetujui Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu menjadi kitab rujukan pertama. Sahih Bukhari itu dalam hal hadis pertama kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kan kita tahu semua ada kutubus sittah, induk kitab hadis dari Nabi, yaitu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i itu 6 orang. Ya 6 itu kitab induk hadis. Pertama Bukhari. Bukhari kenapa ditempatkan pertama? Karena beliau sangat ketat dalam menilai sebuah hadis. Agar itu sahih, itu dhaif, dibuat uslub metode untuk menilai sebuah hadis. Ketat sekali. Makanya ulama luar biasa mengagumi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ada murid yang bermimpi. Imam Bukhari dengan Nabi berjalan. Jejak-jejak Nabi ini, tapak kakinya diikuti oleh Imam Bukhari. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu adalah sang pembela hadis gitu. Lah gitu. Ya, seluruh ulama hadis mengikuti Imam Bukhari. Hadis ini Albani siapa? Enggak ada orang sekarang. Orang kemarin, katanya tahun kemarin. Terus bisa melacak perawi-perawi hadis Bukhari yang didhaifkan itu gimana saya pikir. Terus orang ini punya, kalau ulama-ulama kita kan ada Sanad. Kalau ini bagaimana? Nah itu aslinya wallahu a'lam. Orang-orang mereka punya, katanya mereka punya sanad gitu kan. Kata mereka, ya, tapi saya tidak pernah tahu. Sebab pembuktiannya susah. Orang-orang kita, ulama-ulama kita ini sudah banyak yang mengatakan bahwa Imam Al-Albani itu tidak jelas sanad hadisnya. Gitu lah. Mereka bergumul gitu tuh. Kenapa? Karena sudah mempelajari siapa Al-Albani itu. Iya. Terputus semua, tidak ada. Nyampe ke sana nggak ada sanadnya. Nah, Imam Bukhari kan lebih dekat kepada Nabi. 7 orang, 6 orang, 8 orang, Pak. Silsilah perawinya dari Bukhari. Berarti untuk melacak ini gampang dan melihat di situ kayak Al-Albani segini. Profil orang dari mana dia tahu? 7 orang, 8 orang Bukhari yang berat ini. Dari mana dia tahu? Sumbernya dari mana? Data-datanya untuk mengenal mereka ini dari mana? Imam Bukhari itu setiap 7 orang ini satu dilacak. Didatangi kan. Nomor dari guru ini didatangi. Masih hidup? Kalau masih hidup, lihat langsung profilnya. Imam Bukhari melihat orang ahli hadis, perawi hadis makan di warung umum, kedai warung umum itu sudah nggak diterima hadis karena nggak bisa menjaga birahinya sebenarnya. Harus betul-betul berbeda dengan orang umum. Dari akhlak dari masalah itu aja, belum ilmunya, belum zuhud, belum tahajud, belum apanya. Turun sudah harganya hadisnya enggak. Masa seorang muhaddits, pemangku hadis Rasulullah makan bareng di warteg gitu. Turun hadisnya itu jelas itu menghilangkan muruah dia seorang yang membela hadis Nabi. Enggak termasuk di hadis Rasul. Imam Bukhari itu melacak orang ini. Oh, kalau orang masih hidup, nih gurunya masih hidup, gurunya dari ini. Coba lihat sininya. Masih hidupnya terus di kalau orang itu meninggal, tanya kepada semua lingkungan itu. Kenapa dengan orang ini? Kalau majhul, ya udah hadisnya tewas lah. Majhul itu enggak diketahui sejarahnya, hadisnya langsung doain wa alhamdulillah. Orang ini wali bagus. Terus kan syarat-syarat ada dhabit, udul, ghairul syad, macam-macam lah ada syarat-syarat. Ini kesini. Itu kan Imam Bukhari melacak semua itu. Begitu hadis sekian ratus ribu. Bukhari sangat cerdas orang itu. Karena orangnya masih bisa dilacak 6-7 orang. Nah Imam Al-Albani gitu, gimana dia tahu 7 orang namanya dari mana datanya gitu. Jadi jelaslah mayoritas muhaddisin menyetujui Imam Bukhari daripada Imam Al-Albani gitu. Ya udah lebih percaya Imam Bukhari lah. Masalah maksud memang selain Nabi tidak ada nas, selain Nabi ini tidak ada nas bahwa mereka dipelihara oleh Allah dari dosa. Tidak ada memang. Iya. Tapi secara dohirnya iya, cuma kan ada yang dikasih alamat-alamat, isyarat-isyarat kan sudah jelas. Imam Al-Albani tadi beda tahun atau beda masa dengan baru meninggalnya itu 99. Tahun 1000 tahun 2000. Tahun 2000 meninggalnya. Ini kan 2019 sekarang nih kan. Masih Ini kan anak baru lah. aku pernah baca beberapa enggaknya. Apakah benar Imam Al-Albani ini hanya seorang penjaga toko terus Ya. dia rajin membaca Betul. gitu? Itu fakta. Itu fakta. Betul. Betul. Beliau mengakui. Murid mereka juga mengakui Al-Albani itu diam di perpustakaan. Iya. Iya betul. Murid mereka sendiri mengakui itu.
Proses kita banyak sekali kan, dan dia tiap hari siang malam itu diri di situ membaca literatur itu. Jadi kapan dia berguru? Belajar sendiri berarti. Nah itu makanya kapan dia berguru? Paling berguru juga 1, 2, 3 itu pun mungkin syaratnya nggak kan? Iya. Kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi dia hidup di situ terus. Jadi dia dapat peroleh itu. Cerdas memang, cerdas. Karena melahap sekian banyak buku tiap hari memang. Tapi masalahnya kan kata saya Hasan Al-Basri, ad-dinu as-sanad al-isnadu dinu. Yang namanya sanad itu agama, bagian daripada agama. Kalau sanadnya terputus atau tidak punya itu, jangan diambil gitu. Kalau dia bisa kayak gitu ya, Albani sendiri kan nggak silsilah, nggak sanatnya nggak Ya, jelas. ya, Yang ini udah jelas kok, nggak mau diatur. Makanya Tapi itu. kayaknya Imam Ahmad sendiri wong dilewati kok. Sip. Dilewati. Dah. Mana tadi? Imam Ahmad sendiri berpegang kepada hujahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal diperbolehkan. Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, lihat ada Ibnu Katsir itu seorang ahli tafsir. Ibnu Katsir kan di dalam teologinya mengikuti Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir nih fikihnya Imam Syafi'i. Ibnu Katsir itu udah masyhur itu di mana-mana lah. Orang tahu semua lah. Orang Wahabi juga tahu bahwa Ibnu Katsir itu adalah Syafi'i fikih ikutnya. Tapi dalam dalam teologinya mengikuti mana muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau Al-Dhahabi Syiar A'lamin Nubala itu paling terbesarnya. Banyak karena yang itu banyak sekali. Mu'arrikh, sejarawan dan ada hadis. Itu murid Ibnu Taimiyah. Tapi di tengah perjalanan mufaroqah. Dan dia membuat satu kitab menasihati gurunya. Artinya gurunya dianggapnya udah keliru. Buat satu kitab. Ada apa kitabnya dia untuk menentang gurunya sendiri Ibnu Taimiyah. Udah lama, akhirnya dia menemukan keganjilan, dia alim bukan dia. Akhirnya dia memfaroqah dan membuat satu buku untuk menasihati gurunya. Nah, dan terus dalam kitab Ibnu Katsir namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Wa qad afta Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Shalih Al-Fauzan bi jawazi taqbilil mushafi, dengan memperbolehkan mencium mushaf. Itu Syekh Fauzan, Shalih Al-Fauzan dan bin Baz. Mereka saling bertuburkan, saling kita membid'ahkan. Jadi kalau di Indonesia ada salafi saling membid'ah, menyesatkan satu sama lain karena berbeda pendapat, karena suhu-suhunya seperti itu, Pak. Gampang sekali cacat pada satu golongan. tapi kan di yang Syafi'i itu kan begitu sama. Iya. Di ilmu mah ada kan. Iya, di madzhab Syafi'i itu paling berbeda soal furu', Pak. Soal dalam masalah furu'. Furu' itu masalah cabang-cabangnya saja. Gitu. Iya, jadi dan mereka itu tidak keluar dari metodologi yang dibangun oleh Imam Syafi'i dalam usul fikihnya, kitab Ar-Risalah. Jadi nggak jauh dari situ, koridornya tetap sama. Kalau Asy'ari sama Syafi'i beda. Kalau Asy'ari Imam Abdul Hasan Asy'ari itu dia berkecimpung dalam dunia akidah, teologi. Kalau Imam Syafi'i ke fikih. Imam Abdul Hasan Asy'ari itu fikihnya ikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan kita Syafi'i. Syekh Abdul Jalani itu ada dua pendapat, yaitu satu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Sekali-kali berfatwa fikihnya Syafi'i, sekali waktu Hambali. Itu namanya Syekh Abdul Jalani. Tapi terkenalnya Hambali, namanya Hambali. Syekh Abdul Jalani itu Hambali itu masyhur. Dan jadi orang Hambali dulu itu pada tasawuf semua. Dan sekarang orang-orang Wahabi anti tasawuf, padahal kita punya penuh dengan ilmu menghilangkan sejarah sih. itu nama mereka. Keras. Nah, terus mereka ngomong nih kalau udah ke anu nih. Kenapa Anda ikut Ahmad Hanbal, tapi kenapa Anda tidak mengikuti Ahmad Hanbal kali ini? Saya mah anti madzhab. Gitu. Kami adalah pengikut salafus saleh, para sahabat. Gitu, jadi kayak gitu, larinya ke sana gitu. Nyambungnya lewat mana? Ketika mereka mau ini kan Ahmad, Imam Ahlul Hadis. Oh, yang hafal jutaan hadis. Ini imam kita, Imam Ahlus Sunnah, yang anu. Tapi ketika dilewati gitu, jawabannya kan bukan generasi sahabat. Gitu. Kami itu sahabat. Jadi kalau bukan cocok, mereka ngomongnya ikut sahabat, nggak mau kayak gitu. Jadi nggak tahu sekarang beda. Ya, wes. Nah, terus. Nah, jadi
Syekh Fauzan memperbolehkan itu. Lihat kitab majalah Ad-Dawah Al-Islamiyah pada nomor 1043. Terus dengarkan pula kaset beliau pada nomor 6399 dan fatwanya pada nomor 2557 di mauqi' di tempat atau websitenya Syekh Shalih Fauzan. Nah terus wahaka Asy-Syaikh As-Shalih Fauzan hafizahullah wa Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, bil bid'ati dengan mengatakan bid'ah atau sesat orang yang berzikir menggunakan tasbih, musabbih tasbih wa dzikr. Orang yang subhanallah subhanallah dengan menggunakan tasbih, zikir-zikir Allah dengan tasbih adalah bid'ah. Itu bid'ah. Kata Syekh Fauzan, la aslalah al bid'ah wal muhaddatsat wa ma la aslalahu. Itu adalah bid'ah, hal yang baru dan tidak berdasar. Al-Albani mengatakan juga itu athar tentang tasbih adalah dhaif, kata Albani. Nah, sementara ma'al ilmi anna sahabah, bahwa kita tahu sahabat itu radhiyallahu anhum hum awwalu, mereka itu sahabat sebagai sahabat adalah awal-awalnya menggunakan batu-batu kerikil fi addi dzikri wa tasbih, dalam menghitung zikir dan tasbihnya. Kerikil, kalau sekarang tasbih apa bedanya gitu loh. Kalau sahabat menghitungnya dengan kerikil, saat ini kita dengan tasbih, cuman alat doang kan, wasilah media dulu belum ada, zaman sekarang kayak jarum sebenarnya itu dimasukin, kayak sekarang tasbih lah, kan media juga, batu kan media untuk menghitung. Tasbih itu apa? Media, alat untuk menghitung. Apa bedanya gitu? Kalau mereka dulu gitu, dengan batu itu memperbolehkan tidak sesat gitu, terus sekarang data tasbih itu sesat neraka, berarti kan nggak ngerti substansi daripada pemakaian tasbih itu. Ini kan alat untuk menghitung. Kalau Abu Hurairah istighfar sehari 12.000 kali, 12.000 kali setiap hari tuh. Pakai apa? Pakai apa? Kalau bukan pakai alat, menghitungnya. Iya. Kalau kayak gini-gini gue, Habis. gimana bisa menghitung 12.000? Logikanya begitu. Jadi saya tidak mengerti kemana pemikiran mereka menggunakan tasbih kok menjadi sebuah yang terlarang dan diancam masuk neraka. Padahal para sahabat sudah menghitung dengan menggunakan batu, hasawan nawa, batu dan kerikil-kerikil. Wasubhatu dakhilatun fiha wa qarram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala istikhdamiha. Bahkan ditetapkan oleh Nabi itu melihatnya pakai tasbih. Ya, melihatnya pakai batu dan diperbolehkan. Ditetapkan oleh Nabi kan begitu boleh. Bal inna Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah ajaza, memperbolehkan subuh yang pertama itu sendiri memperbolehkan ittikhadul musabbihati, memperbolehkan bertasbih dengan menggunakan tasbih. Fatwa Ibnu Taimiyah pada jilid 28 halaman 506 dan 22, fatwa Ibnu Taimiyah kitabnya halaman 625. Ini terus kan memperbolehkan itu. Yang penting itu sekarang gini, siapa sih yang ustadz kita itu yang milenialnya kuat gitu. Karena disitulah